Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 2311330042. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana crowding wording atau penulisan kreatif menjadi pendekatan baru yang inovatif dalam dunia jurnalistik digital ini, teman-teman. Eh Crowding wording atau penulisan kreatif ini dalam konteks non-fiksi tetap berakar pada fakta, namun disampaikan dengan gaya imajinatif menurut Barbara Roseberry. Ada 4 ciri utama dalam genre ini, teman-teman. Yang pertama yaitu subjeknya nyata dan bisa diverifikasi. Yang kedua, penulis dilakukan riset yang mendalam. Yang ketiga, menggambarkan adegan atau suasana yang hidup. Dan yang keempat, yaitu memakan gaya bahasa yang menyerupai prosa sastra, halus, indah, dan menyentuh emosi, teman-teman. Nah, apa sih perbandingan dengan jurnalistik konvensional, teman-teman? Nah, penulisan kreatif berbeda, teman-teman, dengan jurnalistik konvensional, teman-teman. Ini menekankan objektivitas dan struktur kaku. Penulis kreatif memberi ruang pada ekspresi diri, bahasa, kiasan, dan narasi yang lebih bebas, teman-teman. Namun, keduanya ini tetap penting dan bisa saling melengkapi, terutama di era digital ini, teman-teman. Apa saja sih teknik penulisan? Teknik penulisan berita dan artikel ini dengan pendekatan ini ada beberapa teknik utama, antara lain yaitu ada storytelling naratif, teman-teman, yaitu untuk membangun alur ceritanya. Yang kedua, lead yang memikat, yaitu pembuka yang kuat dan menggugah rasa penasaran, teman-teman. Yang ketiga, description vivid, yaitu yang mampu menghidupkan suasana dalam pikiran pembaca, teman-teman. Yang keempat, menghidupkan suasana dalam pikiran membaca, kutipan langsung atau dialog untuk membuat narasi terasa nyata, teman-teman. Yang kelima, tentu saja struktur naratif yang fleksibel, mulai dari judul yang menarik, alur yang teratur, klimaks yang emosional, hingga penutup yang berkesan, teman-teman. Selanjutnya ada gaya bahasa dalam penulisan, teman-teman. Nah, gaya bahasa dalam penulisan kreatif sangat penting, teman-teman nih. Penulis bisa menggunakan deskripsi sensorik, dialog langsung, hingga metafora dan simile, teman-teman. Penulis menjadi lebih personal, lebih dekat dengan pembaca, dan terasa hidup, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada untuk menulis dengan pendekatan ini, berikut ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu tentukan ide tulisan yang kuat. Dan yang kedua yaitu lakukan riset tema secara mendalam. Yang ketiga, rancang struktur naratif yang logis. Dan yang keempat, mulai menulis dengan gaya yang imajinatif, komunikatif, dan jujur, teman-teman. Selanjutnya, writing adalah seni dalam penulisan. Penulisan ini melakukan pendekatan yang mampu mengubah tulisan menjadi pengalaman emosional dan intelektual yang pemikat kuncinya ada pada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan struktur yang kuat, teman-teman. Dengan begitu, berita dan artikel bukan hanya menjadi sumber informasi saja, teman-teman, tapi juga cerita yang hidup dalam pikiran pembaca, teman-teman. Jadi itu, sebelum kita membuat berita, teman-teman, kita tuh harus memikirkan matang-matang. Memikirkan audiensnya juga, apakah mereka akan membaca berita kita atau gimana gitu, teman-teman. Kita tidak boleh asal-asalan membuat dalam
membuat berita ini teman-teman. Kita tuh harus memikirkan secara matang ya teman-teman. Ya udah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.